Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada video kali ini kita akan berbicara satu petik kehidupan daripada seorang Al-Imam Al-Ghazali yang kita kenal dengan gelar Hujjatul Islam. Beliau ini adalah imam ahlaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ataupun kalau berbicara tentang akhlak, kita seringkali mengutip pendapat-pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali. Karena kalau sudah membicarakan tentang Al-Ghazali, maka tidak perlu dihiraukan lagi bagaimana status keilmuannya, karena sangat tinggi sekali dan dalam. Maka ada baiknya kita belajar tentang fase kehidupan beliau yang kita kumpulkan pada 3 fase. Yang mana insya Allah ini membuat kita tergugah untuk lebih mengedepankan kehidupan ataupun lebih bermartabat dalam kehidupan kita, dan kita bisa manfaatkan kehidupan kita ini kepada hal yang lebih baik. Yang pertama ada namanya fase belajar. Fase ini dimulai ketika belajar kaedah-kaedah fikih dari gurunya yang bernama Ar-Razikani. Setelah beliau belajar dari Ar-Razikani, mungkin dia masih haus, maka pergi ke Jurjan dan Naisabur. Dari 2 kota ini, beliau itu berguru kepada Abu Nasr Al-Ismaili dan Al-Juwaini. Pada masa ini, ketika dia belajar ke Jurjan dan Naisabur, dia itu mendapatkan kecemerlangan yang luar biasa. Sehingga dia itu dipuji oleh gurunya. Dan dalam ini, beliau sangat cemerlang, sangat ahli dalam bidang mantik dan debat. Sehingga gurunya berkata, Al-Ghazali adalah ibarat samudra yang deras airnya. Nah, ini dia. Ketika masih belajar saja, beliau itu sudah dikagumi oleh gurunya. Ini masih berada dalam tahap belajar. Nah, masuk kita ke tahap yang kedua, itu masa ataupun fase popularitas. Fase ini dimulai ketika Al-Ghazali pergi ke markas militer. Di sini Al-Ghazali bertemu Menteri Nizamul Muluk yang menugaskannya menjadi pengajar di Madrasah Nizamiyah di kota Baghdad waktu itu. Fase ini dinilai sebagai fase paling produktif bagi karir ilmiah Al-Ghazali. Ia mulai mempelajari filsafat Yunani tanpa panduan dari seorang guru. Dia belajar, dia membaca, dia menelaah di situ. Setelah memang filsafat, ia mulai membuat karya tulis dalam bidang ini. Dia membuat karya tulis dalam bidang filsafat, merangkum pendapat-pendapat para filsafat dalam sebuah kitab yang berjudul Maqasid Al-Falasifah. Dan kitab ini merupakan pengantar, pembuka bagi kitab selanjutnya yang berjudul Tahafut Al-Falasifah, ataupun kalau kita artikan kerancuan fikiran para filsafat. Dalam buku kedua ini, ia mengkritik habis cara pandang para filsafat. Ia juga menulis buku Mi'yar Al-Ilmi dan buku-buku lain. Jadi di masa ini mendapatkan popularitas yang sangat tinggi. Dia bisa segalanya. Dia bisa membahas para filsafat dan membantah apa yang mereka logikakan, dibantah oleh Al-Imam Al-Ghazali. Masa ini dia itu mendapatkan popularitas yang sangat tinggi. Ada fase yang ketiga, yaitu fase uzlah ataupun menyendiri, mengasingkan diri. Kenapa beliau uzlah? Fase ini dimulai pada tahun 488 Hijriah dan berakhir pada tahun 499 Hijriah. Pada fase ini ia merasa bosan mengajar, cenderung pada hidup zuhud, meninggalkan pangkat dan kedudukan. Setelah ia dilanda krisis kejiwaan, karena dia merasa tidak nikmat, ada satu yang ganjal dalam hatinya, tidak tenang. Karena kepintarannya dia tidak tenang, karena pangkatnya dia tidak tenang. Akibatnya dia pun pergi. Kemana dia pergi? Yaitu pergi berjalanan, melakukan perjalanan. Kemana? Bolak-balik antara Syam dan Mekah tanpa pekerjaan apapun selain riyadah, khalwat, dan membersihkan jiwa. Itu aja kerjanya. Pulang balik, riyadah, melatih diri, yaitu dengan cara berzikir, kemudian khalwat, menyendiri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa ini adalah masa, disinilah dia itu kenal yang namanya ilmu tasawuf. Pada masa-masa inilah dia itu mendalami yang namanya tasawuf, dan disinilah dia mendapatkan ketenangan. Jadi fase pertama itu belajar, kemudian mendapatkan popularitas, yang itu pada waktu itu dia mempelajari filsafat ataupun keilmuan yang lain, dan dia sudah dapat mengumpulkannya itu semua.
Kemudian setelah itu dia tidak puas dengan hal tersebut, tidak bisa menenangkan hatinya. Lantas dia pun pergi berjalan untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Maka didapatinya lah tasawuf, atau kita kenal dengan ilmu tasawuf atau sufinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.